Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Radius 212. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Descent 2, yang dirilis pada tahun 2009 dengan disutradarai oleh John Harris. Film The Descent 2 ini adalah sebuah film lanjutan dari film The Descent 2005, arahan Neil Marshall, keduanya bergenre petualangan horor Inggris. Bagi yang belum nonton seri sebelumnya, silahkan tengok saja ke jendela deskripsi, kemudian klik linknya di sana. The Descent 2 ini memulai kisahnya beberapa saat setelah film pertamanya berakhir, Sarah yang berhasil menyelamatkan diri dari gua tempat dirinya dan teman-temannya terperangkap. Dia ditemukan polisi kehutanan, kemudian dibawa ke rumah sakit dengan ingatan yang hilang. Sialnya pihak kepolisian menemukan bercak darah milik temannya, yaitu darah Juno, yang memicu dugaan bahwa Sarah telah melakukan pembunuhan terhadap kelima orang teman-temannya. Sheriff Fiennes akhirnya memaksa Sarah untuk kembali ke gua tersebut untuk meneliti apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bersama dengan seorang petugas polisi lainnya yang bernama Ellen Rios dan 3 orang spesialis lainnya. Sarah yang masih tidak dapat mengingat apa-apa, akhirnya harus kembali menelusuri gua tersebut. Ketika secara perlahan memasuki gua tersebut, Sarah mulai mendapatkan kembali sedikit demi sedikit ingatannya yang hilang mengenai kejadian di dalam gua tersebut. Namun belum lagi ia dapat mengingat secara penuh, para makhluk-makhluk aneh yang berada di dalam gua tersebut mulai menyerang Sarah dan yang lainnya. Kejadian ini membuat kelompok tersebut akhirnya terpecah, dan dari sinilah perjalanan yang dipenuhi dengan kejutan, darah dan kematian. Film ini dibintangi Shauna McDonald sebagai Sarah, Natalia Mendoza sebagai Juno, Kristen Cummings sebagai Ellen Rios, Gaven O'Herlihy sebagai Sheriff Fiennes, Douglas Hodge sebagai Dance, Josh Dallas sebagai Greg, Anna Scaleran sebagai Kurt, Michael J. Reynolds sebagai Ed. Untuk selanjutnya apa saja yang akan terjadi di dalam goa? Kita mulai saja ke alur ceritanya setelah intro berikut ini. Video ini diawali sama seperti di film pertamanya, yaitu dengan memperlihatkan sebuah pemandangan hutan pinus di pegunungan Appalachia, Amerika Serikat. Dari kejauhan terlihat sebuah kendaraan putih yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil ini dikendarai oleh Ed, ia adalah salah seorang penjaga hutan di pegunungan Appalachia. Di tengah perjalanan tiba-tiba pengemudi ini dikagetkan dengan datangnya seekor rusa yang menghadang tepat di tengah jalan. Ed langsung menghentikan mobil itu, namun di tengah rasa kagetnya yang belum hilang, ia juga harus dikagetkan lagi dengan datangnya seorang wanita berlumuran darah menabrak pintu kaca mobil itu dengan sebuah kalung di genggaman tangannya. Singkat cerita, Sarah sudah dibawa ke rumah sakit, namun Sarah sedang dalam keadaan hilang ingatan. Setelah pihak kepolisian mengetahui awal tujuan keberangkatan mereka, kemudian mereka langsung melakukan misi pencarian ke lokasi gua tersebut, yang diliput langsung oleh salah satu stasiun televisi. Terlihat beberapa tim penyelamat datang, yang sebelumnya telah melakukan pencarian di dalam gua. Mereka melaporkan bahwa tidak menemukan tanda atau jejak dari ke-6 orang wanita tersebut. Kemudian Sheriff Fiennes menyuruh anggota lainnya untuk membawa anjing pelacak ke tempat lain, kemungkinan anjing itu dapat menemukan jejak Sarah dari mana ia keluar. Sekarang Sheriff harus kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan Sarah lebih lanjut. Sheriff sudah berada di rumah sakit, kemudian langsung menanyakan kondisi Sarah. Dokter mengatakan bahwa Sarah belum pulih ingatannya dalam 2 hari terakhir ini. Dan pakaiannya benar-benar telah ditutupi darah. Melihat itu Sheriff Fiennes langsung menyuruh dokter untuk memeriksa darah yang ada di pakaiannya, untuk mencocokkan dengan kelima orang yang hilang itu. Sheriff dengan temannya kembali pada Sarah dan mencoba menanyakan keadaan Sarah, ternyata Sarah masih belum bisa menjawab. Rios masih tetap untuk mencoba mengingatkan Sarah saat dalam penjelajahan ke Gua Boreham pada 2 hari yang lalu. Di sini Sarah baru bisa sedikit mengingat setelah Sheriff memperlihatkan sebuah kalung milik Juno. Di tempat lain polisi telah membawa anjing pelacak, tetapi anjing yang mereka bawa mengarah pada jalan yang buntu atau tepian pantai. Akhirnya pelacakan beralih ke sebuah pertambangan tua yang sudah lama tidak digunakan. Begitu banyak rongsokan di sini hingga Ed berniat untuk kembali ke sini. Di sini anjing pelacak mengarah dan masuk ke sebuah celah yang ada pada bangunan tua tersebut. Setelah ditunggu beberapa saat tiba-tiba, anjing itu keluar dan lari secepat mungkin menjauhi tempat itu. Kejadian ini telah sampai pada Sheriff Fiennes, yang akhirnya ia merencanakan pencarian ke sana, beserta tim penyelamat lainnya. Di sisi lain Sheriff Fiennes telah mendapat keterangan dari dokter, bahwa darah yang menempel di pakaiannya sebagian adalah darah Juno. Maka dari itu,
keyakinan Sheriff Fiennes semakin kuat untuk mengajak Sarah ikut dalam misi pencarian. Singkat cerita, semua tim penyelamat dan pihak kepolisian sedang menuju lokasi titik pencarian. Sekarang kedua tim sudah sampai di lokasi pertambangan tua. Dance mulai membuka kunci gerbang menggunakan tang besar. Mereka mulai masuk dengan hati-hati sebab keadaan di dalam sangat gelap. Di dalam, Greg dan Katz menemukan jurang yang sangat dalam dan gelap lalu mencobanya dengan menjatuhkan tongkat penerang. Di sini Ed mengatakan kakeknya pernah bekerja di sini, kemudian mereka menemukan lorong gua baru. Kemudian bosnya memerintahkan untuk memasukinya dengan berharap ada emas di sana, tapi sayang sampai saat ini mereka tidak pernah kembali. Dan waktu itu orang-orang mengatakan bahwa lorong gua yang ada di bawah kemungkinan tembus ke neraka. Lalu dan menanyakan tentang peta tambang ini, tetapi Ed mengatakan bahwa tidak ada peta di tambang ini. Di sini Dance merasa bingung dari mana ia harus memulai. Kemudian Sheriff Fiennes menyarankan untuk membawa Sarah, sebab Sarahlah orang yang pernah ke sana. Di sisi lain Katz menemukan lift tua untuk turun ke dasar jurang. Tetapi Greg belum yakin, lift ini masih bisa untuk dijalankan. Lantas Ed menjelaskan bahwa lift ini masih berjalan, namun tentu akan berjalan lambat sekali. Di luar Sheriff Fiennes menyuruh Rios, Sarah dan tim penyelamat supaya mempersiapkan diri untuk memulai masuk ke gua. Dan sebagai pimpinan tim, meminta Sheriff Fiennes supaya tidak membawa pistol ke dalam gua. Sekarang semuanya sudah siap menjalankan tugas, dan misi pencarian akan dimulai. Terlihat sebuah lift sudah berjalan menuju ruangan bawah. Di sisi lain Ed memperlihatkan isyarat mata kepada Rios, seperti ada sesuatu yang direncanakan. Semua hanya terdiam dan menunggu berhasil untuk sampai ke tujuan. Perjalanan lift menuju lorong masih berlanjut, perasaan tegang pun masih menghantui mereka, apalagi yang digunakan adalah lift tua yang sudah usang dan penuh karat. Akhirnya semua tim sampai di ruang bawah kemudian mereka mulai keluar dari lift tersebut. Di sini Dance memberi minum Sarah sebelum melanjutkan langkahnya lebih jauh. Kemudian berkata kepada Sheriff Fiennes bahwa sayalah yang harus memimpin perjalanan masuk di gua ini. Mereka pun mulai memasuki lorong-lorong yang ada di sana untuk mencari kelima wanita tersebut. Kemudian mereka menemukan jalan untuk turun lebih dalam lagi, Dance mulai menuruni tangga itu. Tentu saja Rios tidak percaya dengan misi seperti ini. Setelah sampai di bawah, mereka kembali melanjutkan misinya. Selama pencarian mereka belum menemukan sesuatu kecuali satu tiang penjaga gua yang hampir patah. Mereka juga menemukan beberapa kerangka hewan rusa. Di sebelahnya terlihat sebuah lorong yang ditutupi tulisan peringatan bahaya. Mereka terus menelusuri lorong-lorong baru dalam gua tersebut sampai akhirnya mereka menemukan ruangan yang terlihat luas dan indah. Siapapun tak boleh menyentuh apapun itu perintah dan sebagai pimpinan tim. Di sini keadaan Sarah sudah mulai pulih, terlihat gerak-gerik Sarah yang lebih waspada dari sebelumnya. Tiba-tiba Sarah mulai mengingat sesuatu apa yang pernah terjadi di sini. Di sini apa yang dikhawatirkan salah ternyata benar juga, sebab di saat mengarahkan senternya ke bagian pojok gua, tiba-tiba ia melihat makhluk itu yang sedang memperhatikan mereka. Tetapi semuanya tidak mempercayai Sarah, mereka menganggap Sarah hanyalah berhalusinasi. Selanjutnya tim terus memasuki lorong-lorong lain hingga menemukan banyak pilihan lorong yang harus dimasuki. Di sini Sheriff Fiennes meminta pilihan kepada Sarah, sebab ia menganggap Sarah pernah ke sini. Begitu juga Dance, memerintah Katz untuk menggunakan alat deteksi pendengaran yang diarahkan ke dalam lorong. Benar juga Katz mendengar apa yang berisik dari kedalaman gua. Begitupun Sarah yang telah pulih ingatannya, ia benar-benar telah mengingat apa yang telah terjadi di gua ini. Di pojok gua Katz mendengar sesuatu yang membuatnya penasaran. Setelah didekati ternyata benar, tiba-tiba Katz melihat mayat yang sudah hancur. Setelah dilihat lebih jelas ternyata itu adalah mayat dari kelima wanita yang hilang itu. Greg melihat pergerakan dari mayat tersebut tetapi itu hanyalah seekor tikus yang mau keluar dari mulut mayat tersebut. Sheriff Fiennes segera memeriksa mayat tersebut, ia melihat bekas sembelihan di lehernya. Di sini Sheriff Fiennes mempunyai pendapat bahwa mayat ini mati karena penyembelihan dan Sarahlah adalah sebagai pelakunya. Tentu saja Sarah tidak menerima hal itu. Juga tidak semua tim sependapat dengan apa yang dikatakan Fiennes itu. Dan sebagai pimpinan mengatakan bahwa Sarah adalah korban, bukanlah tersangka seperti apa yang dikatakan Fiennes. Kemudian Dance menyarankan untuk melanjutkan misi pencarian berikutnya. Di sisi lain Sarah sudah mulai mengingat apa yang telah terjadi di gua ini, karena itu ia mulai bisa mengatakan bahwa di sini ada makhluk mengerikan dan makhluk itu sedang memperhatikan kita semua. Di sini semua tim belum mempercayai apa yang dikatakan Sarah, begitu juga Rios yang masih menanyakan keadaan dirinya, kemudian menyarankan Sarah untuk berpikir secara rasional. Di ruang lain Dance dan Greg memasuki lorong menuju ruang yang lain, diikuti Rios yang sudah sampai ke mulut lorong. Terakhir bagian Sarah yang diikuti Fiennes,
Tetapi saat di tengah lorong Sarah malah berhenti karena teringat dengan kejadian dirinya di lorong itu waktu dikejar oleh makhluk penghuni goa. Tentu saja di belakang Vines memarahi Sarah. Yang akhirnya Sarah menendang bagian kepala Vines, dan Sarah pun bergegas keluar dari lorong sempit tersebut. Setelah sampai di mulut lorong, Sarah sempat meninju tulang hidung si Greg, tidak ketinggalan Sirius juga kena pukulannya. Setelah itu Sarah langsung masuk menuju salah satu lorong, tentu saja membuat tim kaget dengan ulah Sarah. Sheriff Fiennes segera mengikuti arah yang dituju Sarah, hingga sampai pada salah satu ruangan, Sarah langsung menyelinap setelah mengetahui kedatangannya. Di ruang lain Dance beserta ketiga teman-temannya sedang berusaha memasuki lorong yang sangat sempit, untuk mengikuti jejak Sarah. Kembali ke Sheriff yang sedang mencari keberadaan Sarah, Sarah segera mematikan lampu senter di kepalanya, dan itu diketahui oleh Sheriff Fiennes. Sheriff pun langsung memfokuskan pencarian menggunakan kamera inframerah. Setelah mengetahui posisi yang kemungkinan itu adalah Sarah, Sheriff mengarahkan kamera inframerahnya sambil bersiap dengan senjata pistol di tangannya. Namun saat kamera diarahkan ke posisi Sarah, tiba-tiba sosok makhluk muncul siap menerkam Sheriff Fiennes. Sontak rasa kagetnya Sheriff telah menarik pelatuk pistol yang membuat makhluk itu kabur. Bukan hanya itu, pistol Sheriff juga harus terlempar jauh. Kembali ke ruang lain, selain suara ledakan pistol Sheriff itu membuat makhluk itu kabur, efek suara ledakan itu juga telah membuat lorong yang sedang dilewati kawanan Dance menjadi longsor. Akibatnya Cats yang masih di dalam, jalan keluarnya harus tertutup oleh bebatuan yang sangat besar. Setelah mengetahui Cats dalam keadaan terjebak, Dance segera memanggil Cats sambil berusaha menyingkirkan bebatuan yang menutupi mulut gua, tapi ada bebatuan besar yang tidak bisa disingkirkan. Dance sangat menyesali tindakan Sheriff itu, dengan suara ledakan yang mengakibatkan Cats terjebak di lorong sempit. Dance masih berusaha mengangkat bebatuan itu, tapi usahanya tak berhasil. Akhirnya Dance menyerah lalu mengatakan, "Cats, kita tidak bisa membebaskanmu, bisakah kau berusaha menggalinya?" Di sini Cats mengerti dan pasrah dengan keadaan dirinya, sambil menangis Cats berusaha menyingkirkan bebatuan itu. Lalu Dance menyarankan supaya jangan lupa minum dan terus menggali. Dengan terpaksa tim harus meninggalkan Cats untuk melanjutkan pencarian. Kembali ke Sheriff yang masih mencari pistolnya yang tadi terlempar, begitu juga Sarah, dia terus melanjutkan mencari jalan keluar. Kembali dengan kawanan Dance, mereka sampai pada salah satu ruangan yang penuh dengan tulang belulang dari hewan dan manusia. Di sini juga mereka menemukan kamera yang penuh dengan noda darah. Greg mengambilnya dan mencoba memutar isi hasil rekamannya. Mereka kaget dengan isi rekamannya, sebab yang ada dalam rekaman tersebut adalah orang-orang yang sedang mereka cari. Mereka masih memutar hasil rekaman yang semakin tegang, dan ruangan di sini semakin berisik dengan suara-suara dari dalam rekaman. Di sini mereka mulai menyadari bahwa gua ini tidaklah aman, dan terbukti tiba-tiba saja sosok makhluk nongol di belakang mereka. Sontak semua berpencar berlarian, sekarang mereka semua dalam keadaan terpisah dari tim. Di sini Dance yang lagi sendirian masih penasaran dengan ruangan itu, lalu merekam dengan kamera temuannya itu, namun di sisi lain ada sosok makhluk sedang mengintai si Dance. Sarah juga ada di sekitar itu sedang memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Terlihat Sirius yang sedang memanggil-manggil Dance, tentu saja ini akan membuat makhluk itu balik menyerang Sirius. Sarah sangat khawatir dengan keadaan Rios, di sini Sarah dengan sigap segera menangkap Rios dan langsung menutup mulut Sirius. Tapi Dance malah lebih keras teriak memanggil Rios dan akhirnya tiba-tiba si Dance menjadi mangsa si makhluk sanggar pemakan daging manusia itu. Kemudian makhluk itu menarik Dance yang sudah tidak bernyawa. Di sini Sarah menahan tas yang masih menempel pada Dance, sebab di tas itu ada banyak peralatan penting yang harus diambilnya. Kembali kepada Cats yang sedang berusaha untuk bisa keluar dari lorong itu, dia mencoba mengulurkan tangan keluar, siapa tahu mendapatkan sesuatu yang bisa membantu. Tapi dia merasa aneh sebab ada cairan kental yang menetes ke telapak tangannya, lalu mengintipnya lewat celah lubang itu dan tiba-tiba ada kepala makhluk mengerikan sedang mengincar Cats. Segera makhluk lapar itu menggali bebatuan untuk mendapatkan si Cats. Didorong rasa paniknya Cats juga segera berusaha mencari jalan keluar, lubang yang digali makhluk itu sudah bisa dimasuki kepalanya. Cats terus mendorong bebatuan itu sekuat tenaganya, hingga mempunyai sedikit jalan, begitupun si makhluk itu sudah mulai masuk dan siap melahap si Cats. Tapi untungnya Cats berhasil keluar hingga si makhluk itu akhirnya mati juga dengan keberanian Cats. Setelah itu Cats pun langsung pergi mencari teman-temannya. Sekarang kita lihat dulu Sarah dan Rios yang sedang menelusuri arah keluarnya aliran air dengan bantuan air ludahnya. Kembali lagi ke Cats yang sudah lama mencari keempat temannya, dan tiba-tiba dikagetkan dengan adanya si Greg di lorong itu. Saat Cats menanyakan yang lainnya, terdengar ada suara makhluk itu menuju ke arahnya.
Keduanya langsung lari tapi tidak ada jalan, hingga keduanya harus naik bersamaan, hingga si makhluk itu sudah berada di atas Greg dan Cats. Sementara Vince yang dari tadi sendirian tiba-tiba dikagetkan dengan jatuhnya mayat Dance tepat di atas kepalanya. Vince pun segera memberitahukan temuannya itu kepada Greg. Kembali ke Greg, yang tiba-tiba teleponnya berbunyi karena panggilan Vince, hingga mengacaukan suasana, sehingga Greg pun terpaksa segera melempar jauh ponsel itu. Setelah merasa aman, Greg dan Cats melanjutkan perjalanannya, tapi mereka hanya mendapatkan jalan buntu, yang berujung jurang dalam dan gelap. Terlihat ada mayat bergelantung di sana. Makhluk itu semakin dekat mengejar Greg dan Cats. Cats terpaksa harus melewati jurang itu dengan terpaksa harus memegang mayat yang bergelantung di sana. Belum sampai ke tepi, tiba-tiba si Greg diterkam makhluk itu. Begitupun Cats yang masih bergelantungan juga tidak luput dari sasaran. Si Greg yang sedang sekarat masih sempat menolong Cats, hingga akhirnya Greg harus jatuh bersamaan dengan makhluk itu. Cats berusaha untuk bisa sampai ke tepi jurang. Setelah berhasil ia menangis dan memanggil Greg yang sudah tiada. Di tengah rasa sedihnya, tiba-tiba sosok tak diundang sudah nampak di sisi Cats. Yang akhirnya Cats pun harus mati bersamaan dengan Greg sebagai mangsa penghuni Gua Boreham ini. Kembali ke Sarah dan Rios, mereka terus menelusuri arah air untuk menemukan jalan keluar, sampai harus nyelam dalam lorong-lorong yang sempit, tapi setelah sekian lama, mereka malah menemukan jalan yang buntu, sebab air itu hanya berhenti di kubangan. Kita lihat lagi Sheriff Fiennes yang sudah nyasar tanpa arah, akhirnya harus berhadapan dengan makhluk yang sudah lapar, namun di saat makhluk itu siap memangsa Sheriff. Tiba-tiba sosok wanita lusuh, berkali-kali menghujamkan pancong kepada makhluk itu hingga langsung sekarat dan mati. Sheriff Fiennes kaget dan penasaran dengan sosok wanita ini, dan ternyata dia adalah si Juno teman Sarah yang rupanya masih selamat. Kembali ke Sarah dan Rios, setelah tidak berhasil mengikuti arah air, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar, dan harus beberapa kali keluar masuk lorong sempit yang hanya pas masuk badan sambil merayap. Tapi di lorong ini mereka harus ketemu si penghuni gua, dan harus ekstra hati-hati dengan tidak mengeluarkan suara apapun. Tapi seekor tikus nyosor mereka, Sirius yang fobia dengan tikus malah digerayangi tikus bejat itu, akhirnya jalan cerita jadi kacau. Makhluk itu terus mengejar Sarah dan Rios sehingga keduanya harus mencebur ke kubangan lumpur hitam yang baunya sangat tidak karuan. Makhluk itu malah ikut nyebur ke kubangan, di sini mereka harus melawan mati-matian dari serangan makhluk yang perutnya sudah menunggu santapan barunya itu. Sarah sangat kewalahan melawan buasnya makhluk lapar ini, tapi untungnya Sirius ini tidak cuma bengong, ia teringat dengan tusuk konde yang tertancap di rambutnya. Rios langsung menancapkan konde berkali-kali pada bagian leher si makhluk terkutuk itu, hingga benar-benar mati. Setelah semua berakhir, Sarah kedatangan lagi makhluk itu dan ternyata dia hanya numpang buang kotoran dalam kubangan tersebut. Kita lihat lagi Sheriff dan Juno, sekarang mereka berdua sedang mencari jalan keluar dari gua tersebut. Terlihat makhluk itu mendekatinya, tetapi Juno sudah paham dengan keadaan seperti ini, hingga harus menutup mulut Sheriff Fiennes. Kembali ke Sarah dan Rios yang merasakan lelah sesudah pertarungan tadi, lalu duduk sambil bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di gua ini. Begitu juga masalah pribadi antara Sarah dan Juno yaitu perselingkuhan Juno dengan suami Sarah. Setelah bercerita panjang lebar mereka melanjutkan langkahnya yaitu mencari jalan keluar, seperti biasa mereka harus melewati lorong-lorong sempit dalam gua. Kemudian Sarah menemukan ruangan lain, Sarah menggunakan lampu kameranya sebagai alat penerangan, namun di sini ia malah dikagetkan dengan serangan kapak ke arahnya. Ternyata dia adalah Juno yang masih punya dendam kepada Sarah, sebab ia telah melukai kakinya, untung Rios dan Sheriff segera melerainya. Sekarang mereka berempat, yang harus berusaha mencari jalan keluar dari gua itu. Tetapi Sarah memilih berjalan sendiri tanpa mau diikuti mereka. Sebab perselisihan paham antara Sarah dan Juno, hingga Fiennes harus memborgol tangan Sarah dan menyambungkannya dengan tangan Sheriff Fiennes. Selanjutnya mereka terus melanjutkan perjalanannya hingga menemukan salah satu jalan curam bebatuan yang hampir longsor, tidak ada pilihan selain harus melewatinya. Juno adalah sebagai orang pertama yang sudah bisa melewatinya, diikuti Rios yang penuh deg-degan tapi akhirnya bisa sampai juga. Sekarang giliran Sarah dan Sheriff yang harus bersamaan sebab ikatan borgolnya yang tidak dilepas. Di tengah-tengah Sheriff Fiennes beberapa kali hampir terjatuh. Akhirnya Sheriff Fiennes dan Sarah bisa sampai ke tepi jurang, tapi di saat Sarah sudah sampai, batu yang dipijak Sheriff malah terhempas longsor. Akhirnya Sheriff ikut terjatuh, tapi rantai borgol masih menyambung ke tangan Sarah. Alhasil, Sarah harus menahan beban badan Sheriff. Sarah kewalahan, jika tidak tertolong Sarah akan ikut terjun bebas ke jurang menjadi santapara makhluk itu. Tetapi di saat semua sedang panik,
Juno menyarankan Rios untuk memotong pergelangan Shrike Fiends. Dengan sangat terpaksa, Rios harus melakukannya, hingga Shrike Fiends pun terjatuh bersamaan segerombolan makhluk-makhluk penghuni gua itu. Sekarang tim hanya tinggal 3 orang, Sarah, Juno dan Rios. Mereka berjalan menuju mulut goa yang sudah nampak di depan, tapi ratusan makhluk itu ada di sana sedang pesta makan daging teman-temannya beserta hewan rusa yang baru saja didapatnya. Mereka sangat ekstra hati-hati dalam pergerakan, dan untuk tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Tapi sialnya di saat sedang mengendap-endap, ada hidangan yang masih hidup, parahnya lagi si Greg yang lagi sekarat dan akan menjadi santapan malah memegang kaki si Juno. Alhasil jeritan Juno sudah membangkitkan ratusan makhluk itu. Keadaan menjadi kacau, hingga pertarungan harus terjadi di sini. Pertarungan sengit dan tidak seimbang harus dialami oleh ketiga sosok wanita ini melawan ratusan makhluk buas. Serangan demi serangan masih terus berlangsung, beberapa dari mereka dapat dilumpuhkan, bahkan ada yang sampai hancur kepalanya. Di tengah pertarungan sengit, Rios melihat mulut gua yang sangat dekat dan tidak terhalangi oleh makhluk-makhluk itu. Kemudian Rios mengajak Sarah untuk segera pergi menuju mulut gua itu. Sarah hendak pergi, tapi di sisi lain Sarah melihat si Juno yang sedang menghadapi kematian bergulat dengan makhluk itu. Melihat sahabatnya sedang dalam bahaya, segera ia melompat dan membantunya. Makhluk itu dapat dilumpuhkan, tetapi Juno sangat terluka parah. Di saat bersamaan kembali Sarah diserang makhluk itu. Di sini Juno diantara sadar dan tidak, ia melihat Sarah dalam cengkraman makhluk itu. Juno bangkit dan segera mengayunkan kapak esnya ke makhluk itu hingga hancur. Di sini Juno pun terkena cakaran makhluk itu hingga mengoyak isi perutnya. Di saat detik-detik kematiannya, Juno sempat minta maaf kepada Sarah. Ia menyesali atas segala kesalahannya. Kepada Sarah, tentu Sarah memaafkannya sambil terus menangisi keadaan Juno. Di sisi lain Rios mempunyai satu kesempatan untuk segera lari ke mulut goa yang sudah di depan mata. Kemudian segera memperingatkan Sarah bahwa kita harus segera pergi. Sarah menyadarinya dan mengucapkan selamat tinggal pada Juno sambil menyelipkan kalung kesayangannya dalam genggaman Juno. Tapi di saat hendak pergi, Sarah melihat Rios sedang dikerumuni makhluk-makhluk itu. Melihat Rios dalam bahaya, Sarah bangkit untuk menyelamatkan Rios dan teriak sekeras-kerasnya. Dengan demikian berarti Sarah ini memilih mati dengan sahabatnya yaitu Juno, dan saat itu juga, segerombolan makhluk langsung menyerang Sarah. Bagi Rios ini adalah isyarat dari Sarah, dan itu adalah kesempatan terakhir Rios untuk segera pergi meninggalkan gua itu. Rios tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan, Rios segera lari menuju mulut goa, lari dan terus berlari dengan terlatih-tatih, hingga akhirnya sampai ke mulut gua. Dari permukaan di tengah hutan terlihat Rios muncul dari dalam goa, terlihat sangat lusuh dan penuh penderitaan, namun dalam hati Rios ini adalah kebahagiaan tiada terhingga. Rios bebas, Rios lega, Rios bahagia, mulai saat ini takkan ada lagi makhluk yang akan mengejarnya. Setelah sampai di mulut gua, Rios segera berlari menjauhi goa itu. Rios menyadari bahwa dia sedang berada di tengah hutan, maka dari itu, ia bermaksud mencari bantuan dengan mengambil telepon genggamnya. Namun di saat mau menggunakan teleponnya, dari belakang tiba-tiba, sebuah sekop baja menghantam kepala Rios sampai rubuh tidak berdaya. Ternyata yang melakukannya adalah Ed, si penjaga hutan itu. Ed segera menarik jasad Rios itu dan dibawa ke mulut gua bekas Rios keluar tadi, kemudian membiarkannya tergeletak di mulut gua. Entah apa maksud si Ed melakukan hal itu, tapi tidak lama kemudian tiba-tiba, sosok makhluk muncul menarik mayat Rios. Dan ternyata jasad Rios ini telah dijadikan tumbal bagi para makhluk penghuni Goa Boreham oleh Eds. Sampai di sini alur cerita film The Descent 2. Terima kasih sudah menonton, semoga saja bisa menghibur kalian semua. Jika suka video ini, jangan lupa meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan share. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih juga kepada yang sudah subscribe ke channel ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.